Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Budila dalam pelajaran IPA hari ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dan besaran. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian pengukuran. 2. Menyebutkan hal yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur. 3. Membandingkan satuan baku dan tidak baku. 4. Mengetahui macam-macam besaran. Mengukur adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai, dan pada umumnya memiliki satuan. Satuan adalah ukuran suatu besaran. Contoh, Gina mengukur panjang meja. Panjang meja belajar Gina adalah 100 cm. Panjang merupakan besaran, 100 merupakan nilai, sentimeter merupakan satuan. Jenis besaran. Berdasarkan satuannya, besaran dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam fisika ada 7 besaran pokok, yaitu disingkat SMP jiwa. S. Suhu. M. Massa. P. Panjang. J. Jumlah zat. I. Intensitas cahaya. W. Waktu. A. Kuat arus listrik. Suhu satuannya Kelvin. Alat ukurnya termometer. Massa satuannya kilogram, alat ukurnya neraca atau timbangan. Panjang satuannya meter, alat ukurnya bisa penggaris, bisa jangka sorong, bisa mikrometer skrup, dan lain-lain. Jumlah zat satuannya mol. Intensitas cahaya satuannya kandela, alat ukurnya lux meter. Waktu satuannya second. Alat ukurnya bisa stopwatch, bisa jam, dan lain-lain. Kuat arus listrik satuannya ampere. Alat ukurnya ampere meter. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Besaran turunan akan kita bahas lebih lanjut di pekan selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, dan lain-lain. Jenis besaran berdasarkan nilai dan arahnya dibagi menjadi 2, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan dengan besar atau nilai dan satuan saja. Contohnya, panjang, massa, volume. Besaran vektor adalah besaran yang harus dinyatakan dengan besar atau nilai, satuan, dan arah. Contohnya, kecepatan, gaya, dan perpindahan. Satuan ada 2 macam berdasarkan satuan internasional, yaitu satuan baku adalah satuan yang sudah diakui secara internasional, misalnya meter, kilogram, liter, second. Syarat satuan baku atau satuan standar adalah yang pertama tetap, yang kedua dapat digunakan secara internasional, yang ketiga mudah ditiru. Kedua, satuan tak baku.
Satuan tak baku adalah satuan yang berlaku di daerah atau negara tertentu saja. Misalnya gayung, kaki, tumbak, jengkal, dan lain-lain. Alat ukur massa itu adalah neraca. Di sini ada beberapa contoh neraca. Ada neraca sama lengan, ada neraca Ohaus, ada timbangan digital, dan lain-lain. Suhu, alat ukurnya termometer. Ada termometer digital, ada termometer raksa, dan lain-lain. Waktu, alat ukurnya bisa stopwatch, bisa jam, dan lain-lain. Kuat arus listrik, alat ukurnya adalah ampere meter. Alat ukur panjang yang pertama adalah jangka sorong. Di sini kalian bisa melihat gambar jangka sorong dan bagian-bagian dari jangka sorong. Kemudian selanjutnya, gambar yang kedua ini adalah jangka sorong digital. Alat ukur panjang yang kedua contohnya adalah micrometer screw. Berdasarkan gambar, kalian bisa melihat bagian-bagian dari micrometer screw. Nah, ini adalah gambar dari micrometer screw. Selanjutnya, gimana cara membaca alat ukur? Untuk yang pertama adalah alat ukur massa. Di sini ada contoh, ada neraca. Kemudian kalian lihat bagian yang di zoom. Nah, ketika mengukur massa benda, itu yang pertama kita lihat dari 100, kemudian ditambah 90, ditambah 7,5, jadinya 197,5 gram. Kemudian selanjutnya, membaca alat ukur jangka sorong. Dimisalkan di sini ada bendanya, kemudian diukur, panjang bendanya, didapat panjang bendanya segini. Ketika dilihat secara lebih jelas, lebih dekat, ini gambarnya jadi yang kedua. Nah, cara ngukurnya gimana? Kita lihat skala utama dan skala noniusnya. Skala utamanya yang atas, ini adalah skala utama. Yang bawah itu adalah skala nonius. Kita lihat skala utamanya, dilihat dari mana? Dari 0 berhenti. 0 berhenti di sini. Berarti dia berhenti di angka berapa? 3, 3,1, 3,2, dan seterusnya. Ini di sini. Dia belum nyampe ke 3,6. Berarti skala utamanya adalah 3,50 cm. Kemudian skala noniusnya, kalian lihat yang bawah. Lihat yang garisnya lurus. Nah, didapat yang lurusnya ini. Nilainya berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti skala noniusnya 7 dikali 0,01 cm. Jadi 0,07 cm. Sehingga didapat panjang benda 3,57 cm. Selanjutnya, membaca alat ukur untuk micrometer screw. Kita lihat, di sini adalah skala utama, yang depan adalah skala utama, yang belakangnya ini adalah skala nonius. Skala utama, lihat terakhirnya, di sini ujungnya. Nah, skala utamanya dia di 3 dan ada strip lagi. Berarti skala utamanya adalah 3,5 mm. Kemudian kalian lihat garis yang lurus.
Nah, yang lurusnya di sini. Ini 10, 11, 12. Berarti skala noniusnya 12 dikali 0,01 mm. Sama dengan 0,12 mm. Sehingga panjang benda yang terukur adalah 3,5 ditambah 0,12, jadi 3,62 mm. Oke, untuk pembahasan kita hari ini sampai cara membaca alat ukur. Untuk pertemuan minggu depan, kita masih akan membahas tentang besaran dan konversi satuan. Jika ada pertanyaan atau jika ada materi yang masih kalian bingung atau kalian kurang pahami, silakan langsung bertanya ke Ibu. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.